Jadilah saudara, ini kunut. Kita ini ngaji fikih Syafi'i, kitab Kasyifatus Saja. Bagaimana kalau imam kunut, makmumnya enggak demen kunut? Makmumnya enggak demen kunut, pokoknya alergi sama kunut, alergi. Begitu, sehingga makmum tuh enggak kunut, sujud aja. Boleh enggak begitu tuh? Sengaja udah sujud aja, ditungguin aja di sujud, nungguin imam kelar kunut, ya ditungguin di sujud. Imam kelar sujud pertama, baru makmum ikut kelar itunya sujudnya. Bagaimana begitu tuh? Fa idza fa'alahul imam, bila imam mengerjakan kunut subuh, jazalil makmumi, maka boleh bagi makmum an yatrukahu, kagak kunut. Boleh. Terus kagak kunut ngapain? Sujud aja langsung, enggak usah pakai diri. Ngapain? Mulutnya monyong aja diri. Begitu. Emang ada kayak begitu? Ada curiga saya ini. Jadi kalau kita kagak kunut, diri ngapain ikut kagak? Kalau kita nggak mau kunut sama imam, sujud aja. Sebab diri kita nih mananya kagak ikut lo, berarti habis mufaraqah ya ngapain kita diri? Begitu. Udah sujud aja, gua tungguin di sujud, mam. Sorry, gua duluan. Begitu. Gua tungguin di sujud. Enggak apa-apa, sengaja batal enggak, kan serukun doang mendahulukannya, kagak enggak apa-apa. Begitu. Sebab kunut ini dalam bab berjamaah kategorinya tidak wajib akur dengan imam, tidak pada ngerjakan, tidak pada ninggalin. Begitu. Sehingga bila imam ngerjain kunut, maka boleh saja si makmum kagak ngerjain, langsung sujud. Cobain besok pagi lah, iya, biar ilmu diamalin. Begitu. Jadi imam dia doa kunut, kita sujud aja. Ini ajaran baru ini. Anda paham, aneh baru, aneh juga baru tahu ini, maka baru diamalin, baru tahu. Begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala al-imamul muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa limasyaikhihi wa limasyaikhina, amin. فَإِذَا فَعَلَهُ الْإِمَامُ جَازَ لِلْمَأْمُومِ أَنْ يَتْرُكَهُ وَيَسْجُدَ عَامِدًا. Benar kan? Maka apabila mengerjakan akan kunut, doa kunut oleh imam,
imam ngerjain kunut, jazalil makmumi maka boleh bagi makmum an yatrukahu oleh bahwa meninggalkan oleh makmum akan kunut, wa yasjuda amidan dan sujud oleh makmum padahal sengaja-ngaja. Wa idza tarakahul imamu dan apabila meninggalkan akan kunut oleh imam, sunnah lil makmumi fi'luhu maka disunnahkan bagi makmum oleh mengerjakan kunut idza adrakahu fis sujudil awwali apabila mendapatkan oleh makmum akan imam pada sujud yang pertama. Wajaza ma'al karahati in adrakahu fil julusi baina sajdataini dan boleh mengerjakan kunut disertai makruh bolehnya jika mendapati oleh makmum akan imam fil julusi baina sajdataini pada duduk antara dua sujud. Fa in kana la yudrikuhu illa ba'da huwil imami lis sajdati saniyati wajaba tarkuhu. Fa in kana la yudrikuhu illa ba'da huwil imami lis sajdati saniyati maka jikalau ada oleh makmum yaitu tidak mendapati oleh makmum akan kunut illa kecuali mendapatkannya ba'da huwil imami sesudah turunnya imam. Fa in kana la yudrikuhu begitu ya. Maka jikalau ada oleh makmum yaitu tidak mendapatkan oleh makmum akan imam gitu ya hunya, kecuali mendapatkannya ba'da huwil imami sesudah turunnya imam li sajdati saniyati untuk sujud yang kedua. Wajib tarkuhu maka wajib oleh meninggalkan kunut illam yanwil mufarraqat jika tidak niat oleh makmum akan mufarraqah. Fa in ataha bihi amidan aliman batalat salatuhu maka jikalau mendatangkan oleh makmum dengan kunut sesudah turun imam untuk sujud kedua padahal sengaja-ngaja lagi tahu maka batal oleh solatnya makmum bimujarradit takhallufi dengan semata-mata terbelakang dari imam. Li'annahu qasadal mubtila karena bahwa makmum yaitu menyengaja oleh makmum akan sesuatu yang membatalkan solat. Wa syara'a fihi qabla an yahwiyal imamu dan memasuki oleh makmum pada mubtil sebelum bahwa turun oleh imam. Fa idza tarakahu fala sujuda alaihi dan apabila meninggalkan oleh makmum akan kunut maka tidak ada sujud sahwi atas makmum litahammulil imami anhu karena menanggungnya imam daripada makmum. Wa illam yutlabil kunutu minhu sekalipun tidak dituntut oleh kunut daripada imam. Walahu firaquhu bin niyati dan boleh bagi makmum oleh mufaraqah dengan imam bin niyati mufaraqahnya dengan niat liyaqnuta agar supaya kunut oleh makmum taksilan lis sunnati karena menghasilkan bagi sunnah. Wa huwa firaqun bi udrin yaitu mufaraqah dengan adanya udzur. Fala yukrahu maka tidak dimakruhkan oleh firaq mufaraqah itu.
lakin adamul mufaraqati afdalu, akan tetapi adapun ketiadaan mufaraqah yaitu lebih afdal. Wa mislu hadza ma law iqtada biman yusalli sunnatas subhi fala yasjudu li tarkihi, dan seperti ini makmum hukumnya, yaitu barang yang jikalau mengikut oleh makmum biman yusalli, dengan orang yang solat oleh orang sunnatas subhi, akan sunnah subuh, fala yasjudu li tarkihi, maka tidak ada sujud sahwi oleh makmum bagi meninggalkan kunut, li'annahu la khalala fi salatihi, karena bahwasanya yaitu tidak ada kecederaan pada solatnya imam, hatta fi i'tiqadil ma'mumi, sampai-sampai pada keyakinan makmum, li'annal imama yahmiluhu anhu, karena bahwa imam yaitu menanggung oleh imam akan kunut dari makmum. Bikhilafi ma law tarakal kunuta, lain halnya barang yang jikalau meninggalkan oleh makmum akan kunut, tabaan li imamihil Hanafi, karena mengikut kepada imamnya makmum yang madhab Hanafi, fayasjudu nadban, maka sujud oleh makmum padahal sunat, lisahwi, karena lupa. Wakada, begitu juga sujud sahwi, lau tarakahu imamuhul madhkuru, jikalau meninggalkan akan kunut oleh imamnya makmum yang disebutkan tadi, wa atahu bihi, dan mendatangkan oleh makmum dia makmum dengan kunut, li'anna sahwal imam yalhaqul ma'muma, karena bahwasanya lupanya imam yaitu terhubung oleh lupa akan makmum, li'anna fi salatil imami khalalan, karena bahwa pada salatnya imam yaitu ada kecederaan, nadharan li'tiqadil ma'mumi, nadharan karena memandang, li'tiqadil ma'mumi bagi keyakinan makmum. Wallahu a'lam bissawab. Saudara sekalian yang mulia, malam hari ini kita akan membahas aturan kunut, baik kunut subuh maupun kunut witir terakhir rakaat pada paruh kedua daripada bulan Ramadan, terkait dengan berjamaah. Bagaimana kalau imamnya enggak kunut? Bagaimana kalau makmumnya enggak kunut? Begitu. Artinya, bagaimana kalau imam kunut subuh, makmum kagak ngerjain? Hukumnya bagaimana tuh sholatnya? Begitu juga bagaimana kalau makmum ngerjain, imam enggak? Begitu. Ini mau diatur. Berbicara kunut subuh. Kunut subuh kan ulama sepakat, kunut subuh bukan wajib. Bukan wajib, bukan rukun salat. Cuman apa sunat, apa kagak sunat, itu aja. Ulama madhab beda-beda. Di dalam madhab kita, madhab Imamun al-A'zam, Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala an, kunut subuh sunat. Sunat berdasarkan hadis riwayat Sayyidina Anas bin Malik, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqnutu fil fajri hatta faraqad dunya.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu selalu kalau sholat subuh kunut ampe mati, ampe meninggal dunia, ora pernah ninggalin kunut subuh. Kapan kunutnya? Dalam madhab Syafi'i sesudah ruku, sesudah ruku. Di dalam madhab Imam Malik dijelaskan dalam kitab Al-Mudawwanah, begitu juga di dalam Hasyiatud Dusuqi ala Syarhid Dardir, dalam kitab-kitab fiqih Maliki, maka kunut subuh hukumnya sunat, tetapi sebelum ruku adanya, sebelum habis baca surat kunut. Di Arab begitu tuh, di Arab. Sementara madhab Hanafi, kunut subuh itu tidak sunat, enggak sunat kunut subuh dalam madhab Imam Hanafi, enggak begitu. Begitu juga madhab Imam Ahmad bin Hanbal. Di dalam kitab Zatul Mustaqni' fikih Hambali dijelaskan bahwa qunut subuh tidak sunat. Begitu. Jadi madhab ini beda-beda, tapi enggak ada yang bilang wajib, enggak ada yang bilang haram, cuman kagak sunat gitu doang. Enggak kayak kita gara-gara kunut aja musuhan begitu, enggak paham begitu, kunut doang begitu. Sampai lebaran ada 0102. Ya Allah, begitu. Lebaran sampai begitu. Idul Adha lagi begitu. Ini udah jelas ini, ribut mulu adanya begitu. Jadilah saudara, ini kunut, kita ini ngaji fikih Syafi'i, kitab Kasyifatus saja. Bagaimana kalau imam kunut, makmumnya enggak demen kunut, makmumnya enggak demen kunut, pokoknya alergi sama kunut, alergi begitu, sehingga makmum tuh enggak kunut, sujud aja. Boleh enggak begitu tuh? Sengaja udah sujud aja, ditungguin aja di sujud, nungguin imam kelar kunut, ya ditungguin di sujud. Imam kelar sujud pertama, baru makmum ikut kelar itunya sujudnya. Bagaimana begitu tuh? Fa idza fa'alahul imam, bila imam mengerjakan kunut subuh, jazalil makmumi, maka boleh bagi makmum an yatrukahu, kagak kunut. Boleh. Terus kagak kunut ngapain? Sujud aja langsung, enggak usah pakai diri. Ngapain? Mulutnya monyong aja diri begitu. Emang ada kayak begitu? Ada curiga saya ini. Jadi kalau kita kagak kunut, diri ngapain ikut kagak? Kalau kita nggak mau kunut sama imam, sujud aja. Sebab diri kita nih mananya kagak ikut lo, berarti habis mufaraqah ya ngapain kita diri? Begitu. Udah sujud aja, gua tungguin di sujud mam.
sorry gua duluan, begitu. Gua tungguin di enggak apa-apa, sengaja batal enggak, kan serukun doang mendahulukannya, kagak enggak apa-apa, begitu. Sebab kunut ini dalam bab berjamaah kategorinya tidak wajib akur dengan imam, tidak pada ngerjakan, tidak pada ninggalin, begitu. Sehingga bila imam ngerjain kunut, maka boleh saja si makmum kagak ngerjain, langsung sujud. Cobain besok pagi. Lah iya, biar ilmu diamalin, begitu. Jadi imam dia doa kunut, kita sujud aja. Ini ajaran baru ini. Anda paham, aneh baru, aneh juga baru tahu ini, maka baru diamalin, baru tahu, begitu. Enggak apa-apa. Bila imam ngerjain, makmum ogah ngerjain, enggak apa, sholatnya enggak batal, berjamaahnya enggak batal. Tuh, begitu tuh. Bagaimana kalau imam ninggalin? Imamnya ninggalinnya imamnya sengaja. Kalau sengaja berarti imam ora demen kunut. Atau imamnya lupa ninggalinnya karena memang banyak pikiran, dia bingung lebaran ini apa milih Jumat, Sabtu apa Minggu, dia bingung, berpikiran mulu, jadi lupa, bisa aja. Saking dia bingung, gimana nih ya, gue sih pengennya Minggu, cuma disuruh motong Sabtu, gue ambil apa kagak? Motong nih, boleh nggak motong Sabtu, begitu. Dia bingung, sampai subuh kunut lupa, saking banyak mikirnya, begitu, banyak mikir. Kalau imam kagak kunut subuh umpama, maka si makmum masih sunat kunut, masih sunat kunut. Masih sunat kunut. Andai imamnya ninggalin kunutnya dengan sengaja, tetap makmumnya masih sunat kunut. Kapan sunat kunutnya? Karena enggak mutlak. Bila ngalamin sujud pertama dengan imam. Kalau kita kunut masih keburu ikut sujud pertama dengan imam, artinya kita nempel sujud, imam belum bangun dari sujud pertama, itu masih sunat. Pengen ngejar ini berarti pakai kunut pendek. Kunut kan samiallahu liman hamidah, imamnya kan Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi mil'us samawati. Kalau di sebelah sono tuh kayak begitu, biasanya panjang dia gitu. Kita kan keburu gitu, Rabbighfirli ya Ghafur sallallahu alaihi Muhammad bi ummi wal keburu kunut. Jadi imam baru nempel ya kita turun. Kalau ketemu begitu, jangan kagak, kudu ngerjain, hukumnya sunnah. Kapan sunnahnya? Iya, kalau imam ngalamin sujud pertama bersama imam, sunnah. 2, makruh kalau ketemu imamnya udah duduk. Duduk apa nih? Antara 2 sujud. Kalau kita kunut, imamnya sudah bangun dari sujud pertama, makruh.
hukum kunutnya tuh. Jadi enggak mutlak, ada sunnah lah dia, ada makruh tuh, makruh. Ketiga, ada haram kunutnya. Kapan? Kalau haram kunut, kalau ketemu imam sesudah turun sujud kedua, turun mau sujud, intinya ketika imam sujud kedua. Imam udah sujud kedua, kita masih masih fa innaka taqdi wal yuqta. Imam udah sujud kedua, haram karena ketinggalannya 3 rukun. 3 rukun beda sama imam, maka haram, sehingga wajib kita tinggalin kunut, langsung sujud aja biar kita tidak batal kecuali mufaraqah. Waduh, imam cepet amat ya, gua mufaraqah aja. Boleh, namanya loncat sebelum batal. Kalau mau niatnya mufaraqah enggak batal, cuman berjamaahnya putus. Tapi kalau dia maksain kunut, ini salam masjid gue ini subuh ini mampirnya waktu dia ke Jawa nih, mesti pinggir jalan begitu, salam masjid nih gue nggak kunut, gue kunut tuh juga ada, gue mau pokoknya kunut kata dia begitu. Ini nggak bener ini kata dia begitu, gue mau kunut aja, maka dia kunut. Faina katakti, dia sujud imam sampai dia duduk, sampai sujud kedua, ini batal sholatnya, batal. Kalau makmum ngotot kunut, ketemu imamnya sesudah turun sujud kedua, yakni waktu sujud kedua, maka batal sholatnya makmum sebab ketinggalan imam dengan 2 rukun fi'li. Udah kelewat tuh pada bab batal sholatnya dia begitu. Cuman pertanyaannya, bila imam ninggalin sujud kunut subuh, bila imam ninggalin kunut apa subuh apa witir paroh kedua itu, witir terakhir terawih, intinya imam ninggalin kunut, apakah makmum kudu sujud sahwi? Maka dilihat, kalau imamnya sujud sahwi, makmum wajib sujud sahwi. Kalau imamnya kagak, kalau imamnya sujud sahwi wajib ngikut. Kalau imamnya enggak sujud sahwi, ngikutnya kapan? Setelah salam udah putus. Dalam urusan ini, kalau imamnya kalau makmum ninggalin sujud sahwi, makmumnya ninggalin kunut gara-gara imam khawatir sujud kedua bakalan batal, kunutnya tinggal baru faina katakdi, imam udah sujud kedua. Nah, ini bahaya ini. Tinggalin kunut langsung sujud. Perlu sujud sahwi enggak nih makmum? Dengan sengaja ninggalin nih kunutnya nih dipotong, belum kelar main sujud aja, kagak perlu sujud sahwi. Kayak kunut subuh aja. Kan kunut subuh tuh kadang belum rapi, tahu-tahu mana imamnya diem lagi. Kan Allahumma hdina fi man hadait, amin, sampailah waqina syarra ma qadait, fa innaka taqdi. Imamnya ngebut, makmum belum kelar, baru juga wa innahu la yadhillu man, imam udah sujud, dia sujud aja belum kelar. Ini kan belum kelar, belum baca sholawat, si makmum nih udah
imamnya sujud. Kan ada yang kayak begitu. Subuh tuh belum kelar dia kunut, imamnya udah sujud. Kalau kenceng kan kedengeran imamnya nantinya. Kalau imamnya pelan kan kagak kedengeran. Tahu-tahu sujud aja. Si makmum model begini nih kagak perlu sujud sahwi, ditanggung imam, udah otomatis ditanggung imam. Lalu bolehkah si makmum yang khawatir demi mempertahankan kunut enggak ikut imam, enggak dipotong kunutnya, dia terus saja baca kunut? Boleh, mufaraqah, berhenti jadi makmum supaya dapat ganjaran sunnah abad kunut subuh. Hilang enggak ganjaran berjamaah? Enggak. Kenapa? Mufaraqahnya uzur, daripada bakal batal dia buru-buru mufaraqah, enggak hilang ganjarannya. Cuman yang bagus jangan mufaraqah, karena ganjaran berjamaahnya lebih gede kalau ikut sampai kelar imam dibanding belum kelar. Tuh aturan kunut subuh dalam berjamaah. Bila imam ngerjain bagaimana makmum, bila imam ninggalin bagaimana makmum. Begitu. Persoalan lain terkait kunut, hukumnya sama. Makmum sholat subuh, imamnya qobliyah subuh, kan bisa aja imamnya qobliyah subuh tuh sunnah fajar, begitu, karena memang sayang udah salam si imam ada orang sholat tapi qobliyah dulu, jadi sholat sunnah fajar dulu, karena kita pikir imamnya sholat subuh padahal imamnya sholat sunnah qobliyah. Boleh ikut, nggak apa-apa, nggak perlu imam pakai begini-begini dicolek, nggak usah, batal nanti gerak-gerak begini-begini, nggak usah. Orang colek biarin aja, dia ikut nggak apa-apa. Kalau qobliyah dhuhur enggak puyang, qobliyah maghrib enggak puyang, qobliyah isya enggak puyang. Yang bakal puyang qobliyah subuh, karena bakal dia imam nih kunut nggak kira-kira? Hah? Imam nih kunut nggak? Enggak. Sementara makmum kudu kunut nggak? Kudu kunut. Nih bagaimana nih? Kalau kita jadi makmum ngikut ama imam yang sedang sholat qobliyah subuh, saya menyebutnya biar gampang qobliyah subuh, walaupun bukan qobliyah karena nggak ada ba'diyahnya gitu, sunnah subuh nyebutnya. Maka kalau kita ngikut ama imam begitu, maka tidak perlu sujud sahwi, tidak perlu sujud sahwi. Imamnya kira-kira kunut nggak? Enggak. Imamnya nih dengan enggak kunut nih kira-kira sujud sahwi enggak? Karena imamnya enggak, maka makmum juga enggak ada sujud sahwi gitu. Kenapa? Karena enggak ada yang kurang pada sholatnya makmum. Emang juga imamnya enggak kurang, tapi makmum nih enggak perlu sujud sahwi. Kenapa? Karena imam nanggung wong, imamnya kagak kunut, karena sholat qobliyah subuh. Ini enggak perlu makmum sujud sahwi sesudah salam imam. Ini enggak perlu. Kenapa? Karena tidak ada kekurangan pada sholatnya imam. Sholatnya imam enggak kurang. Wong enggak ada qobliyah subuh kunut, enggak ada.
Lah makmumnya kan sunat kunut subuh. Ditanggung imam. Tanggung imam. Berbeda ngikut imam yang lain madhab. Imamnya lain madhab. Mam, lo ikut Muhammadiyah apa Muhammad kita? Muhammadiyah, Muhammad kita, Muhammad lo, begitu kata dia. Ini begitu. Bagaimana kalau imamnya emang kagak demen kunut? Imamnya udah bidah aja, udah kunut, bidah aja. Kalau udah kunut, udah nggak demen, udah nggak demen, begitu. Ama kunut, begitu tuh. Artinya enggak demeni, enggak sun. Kalau makmum kagak kunut, gara-gara ikut imam yang meyakini subuh tuh enggak ada kunut, masih sunnah sujud sahwi. Si makmum masih sunnah sujud sahwi, masih sunnah sujud. Berbeda kayak tadi. Kalau tadi qobliyah subuh kan imamnya enggak meyakini sunnah, emang juga kagak ada. Kalau qobliyah subuh mah kagak ada kunut. Kalau ini mah ada ajarannya, cuman imam orang ngerjain, enggak mikirin penumpang. Lah kan penumpangnya madhab Syafi'i. Kalau penumpang madhab Syafi'i mah dulu aja Imam Sudes pernah di Istiqlal baca bismillahnya kenceng. Kenapa? Penumpangnya demen kenceng bismillahnya. Kalau di Arab demennya pelan, maka bacanya justru kalau kenceng enggak digaji. Cuman gara-gara kenceng pelan aja mau ngeributin, udah diam aja. Tadi ada yang nanya, saya ini sebagai ustadz disuruh khutbah hari Sabtu, ambil aja, kan 2 kali ya gitu. Nggak begitu, bagus begitu. Sabtu khutbah, Minggu khutbah, cakep. Lagi nggak perlu ngarang-ngarang lagi, begitu. Iya beda tempat ini. Begitu. Andai satu tempat beda orang. Beda orang. Oh iya pengurus. Ya Allah. Kalau imamnya madhabnya Hanafi atau Hambali yang kagak kunut sub, makmum kagak kunut, imamnya sebabnya beda. Kayak di Mekah dah, Mekah mah kunut, tapi sebelum ruku. Kalaulah kemudian kunut, enggak kunut nih madhabnya Hanafi, maka makmum masih disuruh sujud kapan? Sesudah salam imam. Bagaimana kalau imamnya enggak kunut? Nah, ini yang kita harus tahu nih. Madhabnya Hanafi, imamnya alergi sama kunut. Bukan lupa, emang imamnya alergi sama makmumnya kunut. Makmumnya kunut. Ya kunut aja. Kan imamnya enggak kunut. Enggak, gua mau kunut lah. Kan beda. Gua kan Muhammad kita, kata makmumnya. Maka kemudian itu dia kunut pendek, Rabbighfirli ya Ghafur, atau Allah maghfirli ya Ghafur, sallallahu alaihi wasallam. Kunut. Imamnya kagak. Ini makmum kudu kunut lagi enggak? Masih disuruh oleh agama untuk sujud sahwi. Kan udah kunut. Masalahnya imamnya enggak kunut. Kalau imam tuh enggak kunut,
maka imam disuruh sujud sahwi. Maka lupanya imam, kagak kunutnya imam bakal berdampak pada makmum. Begitu. Maka makmumnya juga sama dengan masih disuruh sujud. Singkatnya begini, kalau saudara ikut masjid yang enggak kunut, tetap saudara andai ngotot kunut, tetap habis salam sujud sahwi. Saya mau enggak kunut dah, ya sujud sahwi juga. Mendingan enggak kunut, sujud sahwi aja. Kan udah dibilangin, kalau imam sujud, kalau imam kunut, imam kagak, udah gitu aja. Jangan ngotot-ngotot amat ibadat. Jadi enak ibadat. Jangan dibikin susah. Kenapa? Karena sholatnya imam tuh di dalam pandangan makmum ada yang kurang. Lain dengan qobliyah subuh. Emang di pandangan makmum kagak ada yang kurang. Imam sempurna. Kalau ini makmumnya meyakini imam kurang sempurna, wah salah masjid. Begitu. Masjid yang disalahin, padahal dia yang salah. Maka singkatnya, kalau imam itu enggak demen kunut subuh, wis kita jadi makmum, iya udah ikut aja. Nanti udah imam salam sujud sahwi. Imam begitu. Kalau imamnya kunut, walaupun gak demen nolongin makmum, enggak perlu begitu. Kenapa? Karena dalam pandangan makmum si imam ada kekurangan gara-gara tidak kunut. Itu aturan daripada aturan ibadah. Tadinya mau libur ngaji ini, kan malam tarwiyah ini. Sekarang nih tadinya gara-gara ayah nggak mau diundur. Gitu. Malam tarwiyahnya besok malam. Gitu. Kalau mau jadi tarwiyah tadinya. Nggak mau. Sayanya segini dulu ngajinya. Silakan, ada yang nanya sampai tanggal 9 dah. Ada acara katanya. Boleh, wallah alam.